Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Farokah Eskep BDMKep, salah satu dosen di program studi pendidikan profesi bidan Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan yang saya ampu. Mata kuliah ini berbobot 7 SKS, yang terdiri dari 4 SKS teori dan 3 SKS praktikum yang diberikan pada semester 4 dan merupakan mata kuliah wajib yang mendukung capaian profil lulusan sarjana kebidanan. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya bersama tim dosen menyusun rencana pembelajaran semester yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi. RPS memuat CPMK, yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep yang berhubungan dengan kehamilan, serta mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan pada kehamilan, dan mendokumentasikan sesuai manajemen kebidanan berdasarkan kode etik profesi. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam hal keterampilan dalam komunikasi efektif termasuk pengkajian dan pendokumentasian. Lingkup praktek kebidanan, manajemen dan pemberian obat, instrumen pengkajian risiko, menentukan keadaan janin dengan alat monitoring, serta pembelajaran interprofesional. Materi pembelajaran mencakup konsep dasar kehamilan, pelayanan antenatal komprehensif, screening risiko kehamilan, kebutuhan dan masalah kesehatan ibu hamil, manajemen asuhan kebidanan pada kehamilan, keselamatan pasien, serta kolaborasi interprofesional dalam pelayanan antenatal. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara blended learning melalui pembelajaran luring dan daring menggunakan OASIS, Moodle, dan Zoom Meeting. Untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan mahasiswa, saya menggunakan metode problem-based learning, desk-based learning, presentasi kelompok, simulasi, demonstrasi, dan praktikum laboratorium. Pada tahap interaction, saya memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa melalui diskusi kelompok, tanya jawab, analisis kasus, presentasi kelompok, refleksi pembelajaran, serta praktek keterampilan di laboratorium. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, berkomunikasi efektif, bekerja sama dalam tim, dan mampu mengambil keputusan klinis berdasarkan evidence-based practice. Pada tahap asesmen, penilaian direncanakan melalui penyusunan kisi-kisi yang mengacu pada CPMK. Penilaian teori terdiri dari tugas 20%, kuis dan partisipasi 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Indikator yang dinilai meliputi penguasaan konsep kehamilan, kemampuan melakukan pengkajian dan screening risiko kehamilan, ketepatan penentuan diagnosis dan intervensi kebidanan, keterampilan klinis, komunikasi terapeutik, dokumentasi asuhan kebidanan, serta sikap profesional dan etika dalam pelayanan kebidanan. Dengan penerapan prinsip delivery, interaction, dan assessment secara terintegrasi, diharapkan mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah dan memiliki kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan secara profesional, aman, dan berkualitas. Berikut ini saya tampilkan salah satu contoh pengajaran yang saya berikan secara luring dalam kelas. Materi disampaikan pada pertemuan ketiga mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan dengan materi pembelajaran screening risiko kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Dapat diakhiri. Oke, baik, pada hari ini pertemuan ketiga ya. Hari ini kita akan banyak
belajar mengenai screening risiko kehamilan. Akan tetapi Ibu ingin sedikit mereview pelajaran kita yang kemarin. Kita kemarin banyak membahas mengenai antenatal care. Oke. Dari mbak-mbak semuanya ini ada nggak yang bisa menjelaskan ke saya antenatal care itu apa? Saya, Ibu. Oke, silahkan Mbak Muslimah. ANC atau antenatal care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala untuk memantau kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Oke, tepat sekali jawaban Mbak Muslimah. Kemudian ANC itu sendiri selama kehamilan minimal harus berapa kali dilaksanakan? Ada yang tahu? Oke, silahkan Mbak Indira. ANC dilakukan minimal 6 kali, 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Oke, tepat sekali jawaban dari Mbak Indira. Jadi benar ya bahwa ANC itu harus dilaksanakan selama kehamilan minimal 6 kali seperti yang disebutkan oleh Mbak Indira. Screening risiko kehamilan ini harusnya juga dilaksanakan di ANC itu sendiri. Jadi pada mata kuliah ini tujuan pembelajarannya yang pertama, mahasiswa harus bisa melakukan screening risiko kehamilan secara komprehensif menggunakan alat ataupun instrumen yang sesuai yang ada di Indonesia. Selain itu, nanti mahasiswa harus mampu menginterpretasikan hasil dari screening risiko kehamilan itu sendiri dan bisa merencanakan asuhan kebidanan yang tepat. Nah, apa itu screening risiko kehamilan? Jadi, screening risiko kehamilan adalah proses pengumpulan informasi dan identifikasi faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada ibu maupun janin mulai dari dia hamil, bersalin, nifas hingga bayi baru lahir. Jadi screening ini merupakan awal kita menentukan apakah keadaan ibu nanti bisa berjalan dengan lancar sampai persalinan maupun sampai nifasnya atau tidak. Mengapa kita harus melakukan screening risiko kehamilan? Tujuannya ada 4 nih salah satunya. Bisa dilihat ya. Yang pertama kita agar apa? Mengidentifikasi ibu hamil berisiko sejak dini. Ya, itu tujuannya. Jadi sejak awal kehamilan kita harus bisa mengidentifikasi apakah ibu hamil ini berisiko atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, harapannya kita bisa apa ini? Asuhan kebidanan yang tepat. Betul sekali. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, harapannya kita bisa merencanakan asuhan kebidanan yang tepat. Setelah itu, kalau kita sudah bisa memberikan asuhan kebidanan yang tepat, kita harapannya bisa mencegah maupun meminimalkan komplikasi. Kalaupun ada komplikasi, harapannya kita bisa melakukan rujukan tepat waktu. Itu beberapa tujuan dari screening risiko kehamilan. Kemudian apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus melakukan screening risiko kehamilan? Jelas ya, tujuan utama kita mendampingi ibu hamil itu adalah untuk Meningkatkan keselamatan ibu. Tidak hanya ibu saja, tapi juga keselamatan janin. Kalau kita tadi sudah bisa melakukan asuhan kebidanan secara tepat, otomatis pelayanan kesehatan juga bisa meningkat. Dan ini goalnya kita adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Oke, betul sekali. Itu ya manfaat dari screening risiko kehamilan. Oke, kemudian kapan sih waktu dan tempat yang tepat untuk kita melakukan screening risiko kehamilan? Kalau tadi dari jawaban Mbak Indira, minimal dalam kehamil itu 6 kali ya kita melakukan ANC. Lah kapan dilakukan screening itu? Paling tidak 2 kali ya. Yang pertama adalah ketika pertama kali melakukan kunjungan ANC atau di trimester pertama. Trimester pertama itu adalah usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Selain itu, yang kedua adalah diulang lagi pada saat trimester
Ketiga. Kapan trimester ketiga itu? Dari 28 minggu. Betul, dari usianya lebih dari 28 minggu. Tapi kalau misalkan keadaannya itu memburuk atau ada kondisi lain yang membutuhkan pemeriksaan, boleh diulang lagi tanpa harus mengulang, tanpa harus di ANC pertama maupun ANC di trimester ketiga. Lah tempatnya bisa di mana saja ya? FKTP, contohnya FKTP itu apa sih? Iya betul sekali, di puskesmas, bisa di praktek mandiri bidan, bisa di rumah sakit, maupun sekarang ada di posyandu dan di poskesdes, itu tempatnya. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum, oke. Jadi bagaimana Bu cara kita melakukan screening risiko kehamilan? Jadi di Indonesia ini ada alatnya. Alatnya terkenal dengan sebutan KSPR. KSPR itu adalah Kartu Skor Puji Rohyati. Di mana KSPR ini terdiri dari beberapa faktor resiko. Di mana masing-masing faktor resiko ini mendapatkan skor. Semakin banyak faktor resiko yang dimiliki oleh ibu hamil, maka semakin besar kemungkinan ibu hamil itu mengalami komplikasi. Kelompok faktor risiko ini sendiri dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, ibu hamil, semua ibu hamil akan mendapatkan skor 2. Itu ya kuncinya. Kemudian kelompok faktor risiko pertama, misalkan ibu hamilnya ini terlalu muda, usianya kurang dari 16 tahun, beliaunya akan mendapatkan skor 4. Begitu juga misalkan ibunya hamilnya terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Atau misalkan ibunya hamilnya jaraknya itu antara menikah, kawin dengan hamil itu lebih dari sama dengan 4 tahun, itu juga mendapatkan skor 4. Selain itu misalkan terlalu lama hamil lagi, misalkan kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang sekarang jaraknya lebih dari 10 tahun, itu juga mendapatkan skor 4. Kalau terlalu cepat juga seperti itu. Kalau misalkan jaraknya antara hamil sebelumnya dengan hamil yang sekarang kurang dari 2 tahun, itu skornya ada 4. Begitu juga kalau misalkan terlalu banyak anak, 4 atau lebih, itu juga skornya 4. Terlalu tua saat hamil, usianya lebih dari 35 tahun, skornya juga 4. Dan terlalu pendek, jadi ibu hamil yang tingginya kurang dari 145 cm itu juga akan mendapatkan skor 4. Terus kemudian di nomor 8, beliaunya kalau misalkan pernah ada riwayat gagal hamil, terus kemudian pernah melahirkan menggunakan vakum, pernah operasi sesar, itu mendapatkan skor 8. Itu untuk kelompok faktor risiko yang pertama. Kemudian ada kelompok faktor risiko yang kedua. Nah, ini ketika misalkan ibu hamilnya memiliki penyakit apa saja, misalkan kurang darah, malaria, TBC paru, payah jantung, diabetes, maupun penyakit menular seksual, beliaunya akan mendapatkan skor 4. Kemudian ibunya yang memiliki tekanan darah tinggi, itu skornya juga 4. Tekanan darah tinggi itu ketika tekanan darahnya berapa, Mbak? Oke, betul, lebih dari 120 mm Hg ya. Oke, terus kemudian yang hamil kembar 2 atau lebih, hamil kembar air, bayi mati dalam kandungan, kehamilan lebih bulan, itu mendapatkan skor 4. Kemudian kalau misalkan kehamilan ini letaknya sungsang ataupun lintang, beliaunya akan mendapatkan skor 8. Kemudian di kelompok faktor risiko yang ketiga, ini ada perdarahan dalam kehamilan dan preeklamsi berat maupun kejang-kejang, ini juga mendapatkan skor 8. Dari masing-masing skor ini kita jumlahkan berapa yang didapatkan ibu. Dari jumlah itu nanti kita interpretasikan apakah ibunya nanti termasuk ke dalam kelompok rendah, kelompok tinggi maupun sangat tinggi. Jadi alur screeningnya tadi ya, kalau kita ulas dari awal, pertama kali kita bertemu dengan pasien, kita akan melakukan anamnesa. Anamnesa kita menggali data apa saja? Data subjektif dan data objektif. Data subjektif bisa kita lakukan dengan bertanya ke pasien ya. Kalau data objektif
bisa kita dapatkan dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Dari hasil kunjungan yang pertama kita sudah dapatkan datanya, kemudian kita identifikasi. Kita kan sudah melakukan anamnesa tadi ya, kira-kira ibu ini mendapatkan skor berapa gitu ya. Setelah skornya sudah ada, kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita klasifikasikan. Kalau misalkan ibunya tidak ada masalah apapun, tadi di skor awal ibu hamil itu berapa? Berapa? 2, betul sekali. Jadi kalau ibunya tidak ada masalah apapun seperti tadi yang saya sebutkan banyak tadi, ibunya mendapatkan skor 2. Kalau misalkan ibunya skornya 6 sampai 10, itu termasuk kelompok tinggi. Kalau skornya lebih dari 12 itu skor termasuk klasifikasi risiko sangat tinggi. Setelah itu kita menentukan tindak lanjutnya bagaimana. Apakah ibu perlu diedukasi lagi atau harus dirujuk atau bagaimana? Kita lihat ya. Nah, ini untuk tindak lanjutnya sesuai dengan klasifikasi tadi ya. Kalau misalkan ibunya tidak ada masalah apapun, awal hamil punya skor berapa tadi? 2. Meskipun ibunya tidak punya masalah apapun, tetap ibunya harus melakukan ANC sesuai jadwal tadi ya. Yang minimal berapa kali? 6. Berapa? 6 kali. Boleh nggak kalau misalkan lebih dari 6 kali? Boleh. Itu namanya minimal ya. Lebih dari 6 kali sangat boleh. Selain itu harus tetap dilakukan edukasi kesehatan, kemudian dipantau secara rutin. Kalau ibunya misalkan ini masuk ke dalam kategori risiko tinggi, jadi harus dilakukan ANC lebih sering. Bisa jadi setiap bulan harus berkunjung ke tenaga kesehatan. Otomatis kalau ANC-nya lebih sering, kita harus lebih sering juga memberikan edukasi. Dengan ANC lebih sering, otomatis pemantauannya jauh lebih ketat. Dan kemungkinan kalaupun misalkan perlu kita kolaborasi, ya kita harus melakukan rujukan. Kita kolaborasinya dengan siapa sih? Iya, tenaga kesehatan lain itu siapa? Oke, Dokter Epjin. Oke. Kemudian risiko sangat tinggi, misalkan skornya lebih dari 12. Ini apa yang harus kita lakukan? Langsung kita rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ibunya periksanya ke TPMB kalian, berarti harus dirujuk kemana? Rumah sakit. Oke. Kemudian perencanaan persalinannya pun harus dilakukan di tempat rujukan itu tadi. Dari sini bisa difahami? Bisa. Ada pertanyaan apa enggak? Belum. Baik, kalau sudah paham berarti kita masuk ke kasus ya. Kasus contohnya ini ada Nyonya S, usianya 38 tahun, G4 berarti ini hamil keempat, P3 sudah pernah melahirkan 3 kali dan beliaunya tidak pernah abortus. Hamil ini usianya 30 minggu, tinggi badannya 148 dan pada pemeriksaan ANC ditemukan bahwa tekanan darahnya 150/100 mm Hg. Ini termasuk apa ini? Tinggi ya. Oke, riwayat persalinan sebelumnya normal. Nah, tugasnya apa? Lakukan screening risiko menggunakan KSPR dan tentukan kategori risikonya. Kalau dilihat dari sini yang menjadi permasalahan apa saja coba? Tekanan darah. Usia tadi ya 38 tahun. Selain itu tinggi badan jadi masalah? Tidak ya. Kemudian apa lagi? Tekanan darah. Tekanan darah. Oke, kita cross check ya. Berapa yang didapatkan oleh ibu? Skor awal ibu hamil jangan lupa ya dicantumkan. Skornya ada 2. Usianya tadi 38 tahun, artinya lebih dari 35 tahun. Skornya 4. Anaknya 4 itu tidak masalah ya, ini kehamilan keempat. Tinggi badannya juga tidak jadi masalah karena tadi lebih dari 145. Kemudian ibunya mengalami hipertensi. Jadi skornya mendapatkan 4. Ya, kalau dijumlah 10 ya. Kalau 10 itu termasuk mana? Kehamilan resiko tinggi. Oke, kehamilan resiko tinggi. Kalau kehamilan resiko tinggi artinya ibunya harus melakukan apakah harus rujukan langsung? Tidak. Apa?
Iya, ANC lebih sering. sering, pemantauan harus lebih ketat. Kalaupun misalkan ada komplikasi, baru dilakukan rujukan. Dari sini bisa difahami? Bisa. Oke, kalau paham berarti Ibu akan memberikan tugas untuk bisa menggambarkan apakah mbak-mbak ini semua sudah paham. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah cukup paham ya? Sudah. Oke, baik, semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan harapannya mbak-mbak bidan ini nanti harus bisa melakukan screening risiko kehamilan, mengidentifikasi, kemudian bisa menentukan tindak lanjutnya itu seperti apa. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.